Saktinya Kepala BPOM bikin vaksin Nusantara terhambat, ditulis oleh Panjatha dari Siwa.com. Vaksin Nusantara kembali menjadi berita yang mestinya membanggakan anak-anak bangsa. Sedang viral tentang pemerintah Turki memesan vaksin ini sebanyak 5 juta dosis. Turki sendiri adalah negara dambaan para kadrun. Semua kadrun mengidolakan presiden negara ini, Mr. Tayyip Erdogan. Sebelumnya, WHO sudah memberikan persetujuannya atas vaksin temuan Dr. Terawan Agus Putranto ini. Bahkan sudah dipublish di jurnal PubMed, sebuah jurnal internasional. Artinya, vaksin karya putra terbaik bangsa ini sudah diakui dunia. Bahkan Turki sudah memesan jutaan dosis. Diperkirakan pemerintah mancanegara akan berbondong-bondong untuk mengikuti langkah besar Turki ini. Namun di dalam negeri sendiri, perjalanan vaksin Nusantara ini dihambat oleh BPOM. Lembaga ini tidak bersedia memberikan persetujuan supaya vaksin ini diproduksi massal untuk mengatasi pandemi yang sudah berlangsung 2 tahun ini. Sementara vaksin-vaksin buatan luar negeri sepertinya belum begitu menjanjikan. Banyak yang sudah tervaksin 2 kali namun masih terpapar juga. Memang saya sudah dijelaskan bahwa sekalipun sudah tervaksin 2 kali, tidak lantas orangnya kebal terhadap COVID-19 ini. Setiap warga yang sudah divaksin 2 kali harus tetap ikut prokes juga. Agak membingungkan dan menyebalkan juga sih peraturan ini, namun daripada terjadi apa-apa, kita sebagai warga awam lebih baik cari aman saja. Ikuti saja arahan para ahli dan pejabat pemerintah. Yang agak membesarkan hati adalah pemahaman bahwa orang yang sudah divaksin sebanyak 2 kali jika terpapar COVID-19 kondisinya tidak akan terlalu parah. Namun, kini kita was-was juga, sebab kabarnya masa berlaku vaksin yang sudah disuntikan itu hanya selama 6 bulan. Benarkah? Sayang sekali, belum ada penjelasan resmi dan meyakinkan dari pihak yang berwenang tentang info yang sudah menyebar di media-media ini. Dalam kasus ini, pihak berwenang seharusnya memberikan keterangan yang sebenarnya demi ketenangan masyarakat. Bahkan kalaupun kita-kita ini harus divaksin ulang setelah 6 bulan, mau tak mau harus menjalaninya. Sebab adalah lebih baik mencegah daripada nanti belingsatan kalau sudah sempat terpapar. Tapi kita harus menantikan kepastian dari pihak-pihak yang berwenang. Di tengah vaksinasi yang tengah berlangsung demi tercapainya herd immunity pada akhir tahun 2021 ini, vaksin Nusantara kembali menggoda. Terlebih ketika beredar berita tentang negara lain yang sudah memesannya sebanyak 5 juta dosis. Jika benar bahwa Presiden Turki Erdogan sudah memesan vaksin Nusantara untuk rakyatnya, hal ini sama saja sedang menampar pemerintah kita sendiri yang justru tidak memberikan lampu hijau untuk vaksin made in Indonesia ini. Kabarnya izin untuk vaksin Terawan ini tidak dikeluarkan oleh BPOM dengan alasan bahwa uji coba, uji klinis atau proses penelitian terhadap vaksin ini tidak memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Kaidah apa ya? Apa yang dimaksud oleh oknum BPOM ini? Apakah dunia medis bertaraf internasional yang sudah memberikan jempol terhadap vaksin Nusantara ini tidak paham kaidah penelitian dan ilmu pengetahuan medis? Diberitakan sudah banyak orang-orang hebat di negeri ini dari jenderal, pejabat tinggi, pengusaha besar, dan tokoh-tokoh berpengaruh diam-diam sudah disuntik vaksin Nusantara. Dan tidak ada kendala atau keluhan sama sekali yang terdengar dari mereka. Sebenarnya mengenai sulitnya vaksin Nusantara mendapatkan izin BPOM sudah sering dibawa dalam rapat-rapat Komisi 9 DPR. Pada umumnya anggota komisi mengherankan dan menyesalkan sikap BPOM yang kekeh dengan berbagai dalih yang tidak bisa diterima pada masa yang tidak normal seperti saat ini. Seperti dalam rapat kerja baru-baru ini, Saleh Daulay, Ketua FPAN DPR RI mencecar Penny Lukito, Kepala BPOM, soal vaksin Nusantara yang kabarnya dipesan Turki. Mengapa di Indonesia ini justru ditolak? Tanya Daulay. Daulay sepertinya merasa kesal sebab si Penny menggoyang-goyangkan kepalanya saat Daulay memaparkan statementnya. Sampai-sampai Daulay mengatakan bahwa perbuatan semacam itu menganggap remeh karya anak bangsa sendiri. Soal sikap Penny yang menolak vaksin Nusantara, hal itu diduga disebabkan karena yang bersangkutan sudah terlalu lama duduk sebagai bos di BPOM, sementara apa prestasinya? Demikian Daulay melontarkan sindiran pedas, mungkin saking kesalnya melihat tingkah laku oknum pimpinan BPOM tersebut. Fix sudah, ternyata yang membuat jalan vaksin anak bangsa ini tersumbat adalah oknum BPOM yang tidak mau mengeluarkan izin, sehingga memang layak dipertanyakan mengapa justru menyalakan lampu hijau bagi vaksin-vaksin luar negeri. Bahkan, jangan-jangan nanti malah proses perizinan vaksin merah putih pun akan dihambat pula oleh BPOM. Demikian ucapan sinis dan pedas anggota Komisi 9 itu. Bahwa vaksin Nusantara mendapat dukungan luas dari segenap anak bangsa sudah tidak dapat disangkal lagi. Para wakil rakyat, tokoh-tokoh penting di negeri ini semua mendukung, bahkan sudah memberikan dirinya disuntik dengan vaksin Nusantara. Dan semuanya baik-baik saja. Itu uji klinis yang sangat baik, tapi kok belum berterima di hati BPOM? Atau jangan-jangan si Penny masih ingin menyaksikan dulu bagaimana lucunya tikus-tikus disuntik vaksin Nusantara, baru menyatakan oke? Kita tidak habis pikir bagaimana saktinya seorang kepala BPOM sehingga semua orang harus bertekuk lutut untuk memohonkan izinnya soal vaksin Nusantara ini.
Atau apa memang tidak ada mekanisme yang memungkinkan sehingga si penghambat kemajuan dan kedaulatan bangsa semacam oknum ini dipinggirkan? Yuk simak video selanjutnya. Punya pabrik baterai, RI bisa bersaing dengan Eropa Cina. Cita-cita Indonesia untuk menjadi pemain baterai mobil listrik kelas dunia semakin dekat. Bahkan pada semester 1 2023 diperkirakan Indonesia sudah mengoperasikan pabrik baterai mobil listrik yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat. Hal ini berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan antara Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution yang berinvestasi sebesar 1,1 miliar US dollar atau sekitar 15,9 triliun rupiah. Investasi ini dimasukkan ke dalam perusahaan patungan untuk bangun pabrik sel baterai ini. Berdasarkan pernyataan resmi kedua perusahaan, pembangunan pabrik dijadwalkan akan dimulai pada kuartal keempat tahun 2021 dan akan selesai pada semester pertama tahun 2023. Kedua perusahaan telah mempertimbangkan berbagai faktor dalam proses pemilihan lokasi terbaik untuk pembangunan fasilitas produksi sel baterai di Karawang. Hal pendukung lain adalah lokasi Karawang yang cukup dekat dengan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Selain itu, Karawang telah memiliki jaringan transportasi yang lengkap termasuk bandar udara, pelabuhan, dan juga jalan bebas hambatan. Dengan demikian, Karawang telah berhasil menarik minat dari berbagai industri berskala besar untuk membangun fasilitas di area tersebut seperti otomotif, elektronik, logistik, konstruksi material, dan lainnya. Kementerian BUMN telah mendirikan holding BUMN Baterai bernama Indonesia Battery Corporation atau IBC atau PT Industri Baterai Indonesia. IBC ini ditargetkan membangun industri baterai terintegrasi dari hulu hingga hilir. Direktur Utama PT Industri Baterai Indonesia Toto Nugroho menargetkan pada 2026 mendatang, RI sudah bisa memasarkan baterainya di pasar internasional. Pihaknya menjelaskan tahun ini pihaknya akan melakukan kajian secara mendetail untuk pembentukan perusahaan patungan atau joint venture dengan masing-masing calon mitra. Kemudian pada 2022 dan 2023 akan mulai mengembangkan dari sisi pertambangan. Dengan demikian, pada 2024 smelter nikel dengan teknologi RKEF atau Rotary Clean Electric Furnace, HPAL atau High Pressure Acid Leaching, dan pabrik daur ulang bisa mulai beroperasi. Yaitu pada tahun 2025 atau 2024 akhir mendapatkan baterai dari produksi Indonesia langsung bisa untuk konsumsi domestik dan ekspor. Sebagai informasi, IBC ini dimiliki oleh 4 BUMN sektor pertambangan dan energi, yakni Holding BUMN Industri Pertambangan MINDID atau PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum, PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM, PT Pertamina Persero, dan PT PLN Persero. Menurutnya ini menjadi keunggulan karena proses pembuatan baterai dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir sehingga tingkat keekonomian baterai IBC bisa kompetitif. Keekonomian baterai kita bisa kompetitif sampai ke pasar Eropa, Cina, dan Amerika. Harapan kami di 2026. Harapan ada inisiatif pemerintah ibu kota baru berbasis electric vehicle menggunakan baterai dari IBC. Saat ini pihaknya sedang melakukan penjajakan kerjasama lebih detail dengan LG Energy Solution dan Contemporary Amperex Technology atau CATL. Seperti diketahui, Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan pemerintah RI untuk membentuk perusahaan patungan untuk memproduksi sel baterai untuk mobil listrik. Produksi sel baterai ini dapat memenuhi kebutuhan lebih dari 150.000 kendaraan listrik berbasis baterai per tahun. Pabrik sel baterai baru di Karawang ini akan dibangun di atas lahan seluas 330.000 meter persegi. Ketika beroperasi penuh, fasilitas ini diharapkan menghasilkan sel baterai lithium ion NCME dengan total 10 gigawatt setiap tahunnya dan mampu memenuhi kebutuhan lebih dari 150 unit mobil listrik. Sel baterai yang diproduksi oleh pabrik di Karawang akan digunakan pada model EV dari Hyundai Motor dan Kia yang dibangun di atas platform BEV khusus Hyundai Motor Group, yaitu Electric Global Modular Platform. Pabrik baru ini akan membantu Hyundai dan Kia memproduksi kendaraan dengan efisiensi, kinerja, dan keamanan tinggi dengan memasok sel baterai yang dioptimalkan untuk dua model BEV dari produsen mobil tersebut. Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution masing-masing akan berhak atas 50% kepemilikan saham di joint venture ini. Pemerintah Indonesia setuju untuk mendukung melalui berbagai insentif untuk kelancaran proses operasional yang stabil dari pabrikan tersebut.